warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai dimensi 3. Dimensi 3 ini adalah materi pada bab pertama di kelas 12. Dimensi 3, sebelum kita melanjut ke masalah 1.1 ini, kita harus pahami dulu dimensi 3 ini apa. Dimensi 3 adalah bentuk dari suatu benda yang memiliki panjang, juga memiliki lebar, dan juga memiliki tinggi. Oke ya. Nah, dari ketiga ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi, dia juga memiliki kapasitas. Jadi benda itu selain memiliki panjang, lebar, dan tinggi, dia juga memiliki kapasitas. Kapasitas yang dinamakan volume. Volume atau yang dikatakan dengan volume. Volume ini adalah isi. Satuannya bisa berupa, satuan volume itu bisa berupa, jika dia benda cair, maka satuannya biasanya liter. Jika dia benda padat dan itu berupa satuan ukur panjang, biasa berupa meter kubik pangkat 3 ya. Kalau ada volume, kalau ada persegi berarti pangkat 2. Dan juga kilometer kubik. Tapi yang biasa digunakan adalah meter kubik. Oke. Sekarang kita masuk ke masalah 1.1. Pada masalah 1.1 ini, bangun 1.2 mempresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalan. Titik mempresentasikan kota dan ruas garis mempresentasikan jalan. Jadi, yang titik ini mempresentasikan kota. Jadi titik D itu adalah kota D. Begitupun yang titik A, B, C. Dan ruas garis itu adalah yang ini. Itu ruas garis. Jadi misalkan nih dari titik D ke B, berarti dari kota D ke B dihubungkan kedua titik ini. Nah, yang inilah yang dinamakan ruas garis. Biasa ruas garis itu disimbolkan seperti ini. Antara dua titik, berarti dia itu ditulis DB. Karena titik D dengan titik B, maka ruas garis DB, tulisan besar D, lalu B, disesuaikan. Jika dari D ke B, maka DB. Jika dari B ke D, maka BD. Karena di sini D ke B, maka ruas garisnya seperti ini. Ada garis di atasnya. Nah, yang ini juga dikatakan dibaca. Ini dibaca adalah ruas garis DB. Ini dibaca ruas garis DB. Oke. Kita pahami itu dulu, baru kita lanjut ke soalnya. Oke, sudah kita pahami ini. Sekarang kita lanjut ke soal.
Nasita berencana menuju kota C berangkat dari kota A. Oke, dia ingin ke sini. Tapi dia mulai dari titik A atau kota A. Tentukan rute perjalanan yang mungkin ditempuh oleh Nasita. Tulis kemungkinan rute yang ditempuh Nasita pada tabel 1.1. Ada tabelnya, cuman di sini saya ingin mempersingkat saja, jadi hanya ingin kita mencari bagaimana rute tercepatnya. Kemudian tentukan panjang rute-rute tersebut. Rute manakah yang terpendek? Nah, rute terpendek itu maksudnya rute tercepat. Menurut pendapat Anda, berapa jarak antara A dan C? Beri alasan untuk jawaban Anda. Nah, di sini saya mau bahas. Ini A dan C tidak diketahui nih. Dari A ke C sini itu berapa? Belum diketahui. Oke. Sekarang kita mencari tahunya dengan menggunakan, kita garis dulu ini. C-nya di sini kita gambarkan ulang. Ini titiknya ya. Baru kita tarik garis ke sini. Ini yang titik B. C tadi ya. Kita bisa pas dulu. Oke. Lalu A-nya di bagian sini. Tarik garis lagi. Lalu tarik garis seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Gambarnya kurang bagus ya, disesuaikan saja nanti. Di sini sudah diketahui A ke B itu 16 km. B ke C 18 km. Yang belum diketahui adalah A ke C. Ini belum diketahui. Kalau kita lihat sepintas, dia mirip seperti Pitagoras. Cuman apakah ini Pitagoras atau tidak? Jika kita lihat titik B yang merupakan sumbu siku-sikunya, sudut siku-sikunya, apakah ini berbentuk siku-siku? Seperti ini ya, jika kita tarik garis. Sebentar. Ya, seperti itu. Sepertinya bukan siku-siku. Karena kalau siku-siku itu ditegak lurus begini. Nah, ini baru yang dinamakan dengan 90 derajat. Jadi, bukan siku-siku ya. Nah, untuk menentukan ini kita tidak bisa menggunakan Pitagoras. Kalau Pitagoras gampang. Sudut siku-siku 90 derajat pakai rumus Pitagoras. Karena ini bukan Pitagoras, maka dari A ke C itu dia seperti apa? Kita lihat rutenya. Jadi bukan Pitagoras ya. Kita tidak bisa gunakan rute Pitagoras. Kita lihat rutenya. Di sini untuk ke C itu berarti dia melewati A ke B dulu. Nah, baru dari A ke B, B ke C. Nah, di sini rute mana yang terpendek menurut Anda? Berapa jarak antara A dan C? Sekarang A dan C dulu kita jawab. Berarti jarak A dan C yaitu
AB ditambah BC 16 ditambah 18, maka hasilnya adalah 34 kilometer. Nah, di sini kita juga ditanya, tentukan panjang rute-rute tersebut, rute manakah yang terpendek. Berarti kalau ditanya rute yang terpendek, tadi sudah terjawab ya, 34 km. Nah, ditanya rute yang terpendek, berarti ditanya rute, berarti jarak antara dua kota. Misal dari A ke B, B ke C. Nah, tapi di sini kan sudah kita tahu rutenya di sini. Nasita tadi menuju kota C berangkat dari kota A. Tentukan perjalanan yang mungkin ditempuh oleh Nasita. Tulis kemungkinan rute yang ditempuh oleh Nasita. Kemudian tentukan panjang rute tersebut. Rute manakah yang terpendek? Nah, jadi kita tuliskan kembali di sini. Kita sudah dapat tadi AC itu adalah 34 km. Tulis di sini aja. 30 34. Oke. Jika A ke C maka rute yang ditempuh bisa melalui AB, lalu BC. Ini rute pertama. Rute kedua bisa melalui AD, lalu DC. Rute ketiga AB, BC sudah, AD, DC sudah. Intinya di C-nya itu. Di C-nya. Intinya di C sini. Di terakhir berawalan dengan C. Oke. AB, BC, AD, DC. Apakah masih ada lagi? Kita coba lihat dulu. Ada, yaitu AB dari AB terus ke BD, dari D baru DC. Oke. Yang keempat AD, DB, BC. Berarti ada 4 ya. AD, DB, BC. Nah, di sini kita bisa tambahkan semua. Berarti di sinilah kita dapat menentukan rute tercepat.
AB BC tadi sudah kita dapat AB BC 16 tambah 18 yaitu 34. Sekarang AD DC 20 AD DC 23 berarti 43. AB BD DC sudah pasti ini akan berputar dia, tapi kita jumlahkan saja 16 terus BD 17, 16 tambah 17 itu 33 ya. 33 ditambah 23 berarti 56 ya. Semakin jauh. Dan yang terakhir AD 20 DB 17 37 BC 37 tambah 18 45 ya. 18 ya 45. Jadi yang paling terpendek adalah yang menggunakan rute ke pertama, yaitu AB BC. Oke, sekian itu saja untuk pertemuan pengenalan dari dimensi 3 ini. Untuk selanjutnya akan kita lebih perdalam lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.